Coba lihat sekelilingmu. Percaya atau tidak, aslinya matamu sedang menangkap dunia ini dalam keadaan terbalik. Ya, kamu tidak salah dengar. Semua benda, orang, dan pemandangan yang ada di hadapanmu saat ini sebenarnya terproyeksi secara terbalik di dalam organ penglihatanmu. Selamat datang di keajaiban anatomi tubuh manusia. Hari ini, kita akan membongkar sebuah rahasia besar tentang bagaimana kita melihat dunia. Pernahkah kamu membayangkan bahwa mata kita sebenarnya bekerja dengan prinsip dasar fisika yang sangat mirip dengan sebuah mesin kuno yang sering kita temui di gedung bioskop? Mari kita mulai perjalanan menakjubkan ini ke dalam organ paling kompleks kedua setelah otak kita. Untuk memahami fenomena aneh ini, mari kita bayangkan sebuah proyektor bioskop klasik. Di dalam ruang proyektor yang gelap, sebuah gulungan pita film disorot oleh cahaya lampu yang sangat terang. Cahaya tersebut kemudian dipaksa melewati sebuah lensa cembung sebelum akhirnya ditembakkan ke layar perak yang besar. Namun, tahukah kamu rahasia dari para pemutar film bioskop zaman dulu? Pita film yang mereka masukkan ke dalam proyektor ternyata harus dipasang dalam posisi terbalik. Hal ini dikarenakan lensa cembung pada mesin proyektor akan membelokkan cahaya dan memutar gambar tersebut sebesar 180 derajat. Persis seperti itulah lensa mata manusia bekerja setiap detiknya. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat struktur mikroskopis dari mata kita yang menakjubkan. Saat cahaya memantul dari sebuah benda, katakanlah sebuah pohon, cahaya itu akan meluncur masuk menembus lapisan bening terluar mata yang disebut kornea. Kornea bertindak sebagai jendela pertama yang mulai membelokkan arah cahaya. Setelah melewati cairan pelindung dan celah pupil, cahaya ini akhirnya bertemu dengan sang tokoh utama kita, yaitu lensa kristalin mata. Lensa mata manusia adalah sebuah struktur cembung yang fleksibel dan sangat bening. Tugas utamanya adalah memfokuskan berkas cahaya yang datang agar tepat sasaran. Disinilah hukum fisika optik mulai bermain dan memutarbalikkan realitas. Ketika berkas cahaya dari bagian atas pohon dan bagian bawah pohon melewati kelengkungan lensa mata kita yang cembung, lintasan cahaya tersebut saling menyilang. Cahaya dari pucuk pohon akan diarahkan ke bagian paling bawah, sedangkan cahaya dari akar pohon akan diarahkan ke bagian paling atas. Hasilnya, berkas cahaya ini mendarat di dinding belakang bola mata kita, yang dikenal sebagai retina, dalam wujud proyeksi gambar yang benar-benar terbalik secara vertikal maupun horizontal. Retina ini ibarat layar bioskop raksasa di dalam mata kita, yang bertugas menangkap setiap piksel cahaya. Jadi, secara harfiah, di dalam ruang mata kita, langit berada di bawah dan tanah berada di atas. Lalu, apa yang terjadi pada gambar terbalik yang menabrak dinding retina ini? Disinilah keajaiban biokimia mengambil alih tugas. Retina bukanlah sekadar layar kanvas biasa. Ia adalah sebuah lapisan jaringan rumit yang dipenuhi oleh lebih dari 130 juta sel fotoreseptor mikroskopis yang menyala terang bagaikan bintang di malam hari. Sel-sel ini terdiri dari sel batang yang peka terhadap cahaya redup dan sel kerucut yang bertugas menangkap jutaan spektrum warna. Saat gambar terbalik itu menyentuh hamparan fotoreseptor, sel-sel ini secara instan bekerja keras menerjemahkan energi cahaya optik menjadi rentetan sinyal listrik atau impuls syaraf yang berdenyut cepat tiada henti. Jutaan impuls listrik yang membawa data visual terbalik ini tidak bisa diam berlama-lama di dalam retina. Mereka harus segera dikirimkan ke markas besar untuk diproses lebih lanjut. Semua sinyal ini dikumpulkan dan disalurkan melalui sebuah kabel data biologi super cepat yang kita sebut sebagai saraf optik. Bayangkan saraf optik ini sebagai jalan tol serat optik raksasa yang menghubungkan bola mata langsung menuju bagian belakang otak kita. Dalam perjalanannya menembus jalan tol yang gelap ini, informasi visual tersebut masih membawa format aslinya yang belum diedit, yaitu sebuah dunia yang terbalik. Otak kita lah yang sekarang harus segera mengambil alih tugas berat tersebut untuk menyelamatkan persepsi kita dari kekacauan. Sinyal listrik tersebut akhirnya tiba di korteks visual, sebuah pusat komando canggih yang terletak di lobus oksipital pada bagian paling belakang otak kita. Disinilah sang editor video super cepat alam semesta mulai bekerja. Korteks visual tidak hanya sekedar menerima data mentah. Ia menganalisis, memproses, dan yang paling menakjubkan, memutar kembali gambar terbalik tersebut menjadi posisi yang tegak secara instan.
Otak kita menggunakan pengalaman seumur hidup, gaya gravitasi bumi, dan input dari organ keseimbangan di telinga bagian dalam untuk memastikan bahwa orientasi dunia yang kita lihat adalah benar. Proses pengeditan video super rumit ini terjadi hanya dalam hitungan sepersekian milidetik, tanpa pernah kita sadari sekalipun. Jadi, apa yang kita lihat setiap hari sebenarnya adalah hasil dari sebuah kolaborasi epik antara hukum fisika optik yang memutarbalikkan cahaya dan kehebatan komputasi neuroscience otak kita yang membenarkannya kembali. Jika otak kita berhenti melakukan proses pengeditan ini sedetik saja, kita semua akan berjalan tersandung-sandung di dunia yang jungkir balik. Ini membuktikan bahwa realitas yang kita lihat bukan sekadar apa yang ditangkap oleh mata, melainkan apa yang telah disempurnakan oleh pikiran kita. Bukankah tubuh manusia adalah mahakarya teknologi biologis yang paling canggih? Teruslah mengamati dan merenungkan dunia di sekitarmu. Dan sampai jumpa di petualangan sains menakjubkan berikutnya.